Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triadi Nugraha, NPM 19030762 dari kelas TPPR 2A. Di sini saya akan membuat video mata kuliah praktik instrumentasi dan pengukuran tentang penjelasan alat. Langsung saja kita masuk ke materinya. Yang saya jelaskan yang pertama adalah conductivity meter, lalu inkubator dan grinding mill. Yang pertama kita jelaskan adalah conductivity meter. Conductivity meter merupakan kemampuan dalam menghantarkan listrik oleh suatu benda. Dalam suatu larutan, konduktivitas ini sering dihubungkan dengan kemampuan suatu larutan dalam menghantarkan listrik, yang tentunya sangat bergantung pada banyak ikon di dalam larutan tersebut. Berikut adalah gambar conductivity meter. Selanjutnya, fungsi alat conductivity meter. Fungsi conductivity meter atau konduktor meter untuk mengukur kemampuan daya hantar listrik atau DHL atau nilai konduktivitas listrik suatu larutan ataupun air dalam suatu perairan. Aplikasi penggunaan conductivity meter khususnya dalam bidang hidroponik, akukultur, purifikasi air untuk memonitor kandungan nutrisi garam atau salinitas pada air, serta digunakan untuk memonitoring kualitas air pada boiler. Selanjutnya adalah spesifikasi alat conductivity meter. Sebuah sistem conductivity meter tersusun atas dua elektroda yang dirangkai dengan sumber tegangan serta sebuah ampere meter. Elektroda tersebut diatur sehingga memiliki jarak tertentu antara keduanya, biasanya 1 cm. Pada saat pengukuran kedua elektroda ini dicelupkan ke dalam sampel larutan dan diberi tegangan dengan besar tertentu. Nilai arus listrik yang dibaca oleh ampere meter digunakan untuk menghitung nilai konduktivitas kelistrikan larutan. Selanjutnya adalah cara kerja alat. Yang pertama adalah menyiapkan conductivity meter. Selanjutnya, melakukan kalibrasi conductivity meter. Kalibrasi adalah suatu metode untuk menstandarisasi ulang pengukuran conductivity meter agar hasil pengukurannya tepat dan meminimalisir error pada alat. Selanjutnya, melakukan pengukuran konduktivitas. Caranya adalah mencelupkan probe conductivity tersebut ke dalam larutan sampel atau di lapangan dalam beberapa saat hingga hasil di LCD tidak bergerak atau telah stabil, kira-kira dalam waktu 1 hingga 2 menit. Selanjutnya, mengeringkan dan menyimpan kembali conductivity meter jika Anda sebagai pengguna setelah selesai penggunaan konduktivitas. Maka keringkan probe dan kembalikan alat pada case, lalu simpan di tempat khusus dengan tidak ditumpuk agar tidak rusak. Selanjutnya kita masuk alat yang kedua, yaitu adalah inkubator. Inkubator atau inkubator laboratori adalah alat laboratorium mikrobiologi yang biasanya digunakan memiliki fungsi untuk menginkubasi atau menumbuhkan mikroorganisme seperti bakteri, fungsi, dan sel mikroba lainnya pada kondisi tertentu. Kondisi yang diatur meliputi suhu udara, kelembapan atau relatif humidity atau RH, dan faktor lain yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisme tersebut. Jika alatnya disebut dengan inkubator, maka prosesnya disebut dengan inkubasi. Inkubasi merupakan suatu kondisi perlakuan pada mikroorganisme yang dinokulasikan pada media tumbuhnya, baik media padat maupun media cair. Jenis media yang sering digunakan adalah dibuat dari agar, ekstrak beef, dan pepstone. Setiap bahan perlu ditimbang secara cermat dengan timbangan analitik. Alat gelas yang dipakai untuk inkulasi umumnya adalah cawan, petri, atau tabung reaksi. Setelah
inokulasikan pada media, selanjutnya disimpan dalam inkubator dengan kondisi suhu tertentu. Berikut adalah alat inkubator. Selanjutnya kita masuk ke fungsi inkubator. Fungsi inkubator yang utama adalah untuk mengontrol atau menjaga kondisi lingkungan di dalam inkubator, seperti suhu dan kelembapan. Dengan adanya inkubator, dosen, mahasiswa, dan laboran sangat terbantu ketika melakukan penelitian terkait dengan pertumbuhan mikroorganisme atau bakteri, jamur, fungi, ragi, dan lain sebagainya. Pengaturan kondisi di dalam inkubator akan memberikan informasi tentang kondisi optimal dari pertumbuhan mikroorganisme dilihat dari faktor biologis maupun secara reaksi kimia. Lanjutnya adalah fitur dan prinsip kerja inkubator laboratorium. Yang pertama adalah pengaturan kondisi ruangan. Inkubator dirancang untuk mengatur ruangan di dalamnya sesuai dengan suhu optimal, kelembapan dan rasio oksigen atau O2 dan karbon dioksida atau CO2. Rentang pengaturan suhu inkubator adalah kurang lebih 5 derajat Celcius hingga 70 derajat Celcius. Anda dapat mengatur di suhu beberapa ingin menumbuhkan mikroorganisme tersebut. Selanjutnya adalah pengaturan waktu. Kebanyakan inkubator dilengkapi dengan pengaturan waktu atau timer. Dengan pengaturan beberapa lama, suhu berlangsung kemudian dilanjutkan dengan suhu lainnya. Maka inkubator perlu diprogram dengan siklus kondisi yang berbeda, baik itu temperatur maupun tingkat kelembapan. Selanjutnya adalah kapasitas inkubator. Kapasitas inkubator pun bervariasi. Dapat menemukan inkubator mulai dari ukuran yang kecil sampai yang ukuran terbesar. Variasi ukuran inkubator adalah berdasarkan volume seperti 9,3 liter, 32 liter, 56 liter, 80 liter, 150 liter, dan 300 liter. Selain itu, beberapa inkubator juga dilengkapi dengan shaker. Silahkan baca artikel kami. Selanjutnya adalah jenis inkubator. Yang pertama adalah inkubator serbaguna. Selanjutnya ada inkubator 2 ruang, inkubator BOD, inkubator multi ruang, inkubator dingin Peltier, inkubator dengan jaket CO2, inkubator goyang, yang terakhir adalah inkubator goyang multi rak. Selanjutnya kita masuk alat yang ketiga, yaitu grinding mill. Grinding mill merupakan suatu teknik pengecilan ukuran atau pengurangan ukuran dalam batas yang diinginkan. Review ini bertujuan untuk mendapatkan gambar mengenai prinsip teknik grinding dalam pengolahan material. Metode seperti ini dilakukan untuk material dalam keadaan basah. Hasil pengolahan penggunaan metode grinding berupa material yang berukuran lebih kecil dari material sebelumnya atau dapat berupa mineral berharga yang terpisah dari mineral pengikutnya. Dalam beberapa pengolahan mineral non-logam terkait grinding ini diperlukan untuk memenuhi persyaratan pasar. Berikut adalah gambar grinding mill. Berikut adalah spesifikasi ball mill atau grinding balls. Bola-bola penggilingan yang terbuat dari baja, baik itu dari baja tempa, baja panduan, baja karbon tinggi, atau baja cor-coran, dan konsumsi berat per bola berkisar antara 0,1 sampai 1 kg per ton biji tergantung dari kekerasan biji yang akan digerus hingga halus. Pengisian bola-bola besi ini dilakukan sebesar 40 sampai 50% dari volume mill. Masuknya dari volume silinder tempat penumpukan material. Dan sekitar 40% lagi adalah ruang kosong yang difungsikan sebagai ruang udara. Selanjutnya, silinder penampungan juga terbuat dari bahan besi yang berkualitas terbaik untuk menghasilkan material atau biji yang maksimum dengan volume yang berbeda-beda tergantung kebutuhan konsumen, karena ada juga industri penggerusan tingkat rumahan, misalnya seperti pembijian air raksa dan
berujung dengan logam mulia sampai dengan industri besar seperti memproduksi semen. Selanjutnya, mesin ball mill standar biasanya bekerja dengan kecepatan yang sudah disetting secara Delfoot 70-80% dari kecepatan rata-rata kritis. Seperti halnya dengan mesin rod mill. Mesin grinding ball mill juga dimiliki klasifikasi jenis seperti pre-roll, direct mill, overload mill, and grate mill. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.